Pernah nggak sih malam-malam di kamar kosan yang ukurannya cuma 3 kali 3, kamu telentang menatap langit-langit. Terus tiba-tiba nanya ke diri sendiri, aku ini sebenarnya lagi ngejar apa sih? Di atas meja, tugas kuliah numpuk. Di layar HP, grup keluarga lagi nanyain kabar. Dan pas buka Instagram, teman seangkatan baru menang lomba nasional atau keterima magang di perusahaan impian. Seketika perasaan ketertinggalan itu datang. Kamu yang merantau jauh-jauh, ninggalin orang tua dengan harapan besar, tiba-tiba merasa jadi produk gagal aja gitu. Kamu mulai membandingkan diri. Aku ini di kota orang udah ngapain aja ya? Kok gini-gini amat? Kalau kamu lagi ngerasain ini, tas dulu, kita sama. Tapi jujur, setelah aku pikir-pikir lagi sambil makan ayam geprek di pojokan kamar, kayaknya rasa cemas ini muncul bukan karena kita kurang ambisius deh, tapi karena kita terjebak dalam satu ilusi yang sama. Aku sempat mikir, tekanan ini baru muncul pas pakai jas alma mater. Tapi kalau dia tarik ke belakang lagi, sebenarnya nggak juga sih. Pola pikir ini udah disuntikan ke kita bahkan sejak kita lahir. Kamu ingat nggak? Dari kecil, lingkungan kita, mulai dari keluarga, tetangga, sampai sekolah, udah punya ukuran kaku tentang apa itu anak yang sukses. Pas balita, ukurannya seberapa cepat kita bisa jalan. Pas TK, seberapa cepat kita bisa baca. Pas sekolah, ukurannya ranking kelas dan nilai matematika mungkin. Pas kuliah, ukurannya makin tajam. Kamu merantau harus dapat IPK di atas 3,5, aktif di organisasi, lulus tepat waktu, biar langsung kerja di korporat. Dari bayi sampai mahasiswa, kita hidup dalam budaya monoidentitas. Artinya, masyarakat menilai manusia cuma dari satu label tunggal dalam satu waktu. Kita dipaksa percaya kalau hidup ini adalah lomba lari di satu lintasan yang sama. Masalahnya, karena alat ukurnya cuma satu dari lahir, kita tuh jadi nggak punya pilihan jalur lain gak sih? Makanya pas merantau dan kamu ngerasa nggak jago di jalur akademis, kamu langsung ngerasa gagal seutuhnya. Padahal nggak ada tuh yang pernah nanya, bagaimana kalau potensi terbesar kamu bukan di situ? Gimana kalau ternyata kamu hebat dalam bertahan hidup, bernegosiasi, atau punya empati tinggi buat dengerin cerita orang? Karena budaya kaku ini, semua sisi berharga dari diri kamu tuh seolah nggak ada gunanya nggak sih? Cuman gara-gara nilai kuliah kamu nggak bagus? Di tengah stresnya tekanan kampus dan ekspektasi orang tua, sebenarnya ada satu jalan keluar loh. Di sosiologi, ini dinamakan counterculture atau budaya tandingan. Simpelnya, counterculture ini adalah gerakan atau pemikiran yang menolak nilai-nilai mainstream. Kalau sistem di sekitar kita bilang, kamu harus jadi mahasiswa ambis demi CV, maka counterculture bakal jawab, enggak kok, hidup aku kan lebih luas dari sekadar selembar kertas ijazah. Gerakan ini bukan ngajak kita bolos kuliah atau jadi pemberontak tanpa arah ya. Ini adalah bentuk pertahanan diri, biar mental kita nggak hancur duluan sebelum lulus. Dalam konteks anak muda sekarang, konsep ini mirip banget sama yang sering dibahas sama Zahid Ibrahim. Sebagai sesama anak muda yang pernah ngelewatin fase kuliah dan eksplorasi diri, Zahid itu membawa semangat counterculture ini. Dia menawarkan sebuah alternatif buat ngelawan racun monoidentitas yang udah ngangkat kita dari kecil. Sebuah konsep yang dinamakan multi-identitas. Lewat eksperimen hidupnya, mulai dari kuliah, ambil gap year, belajar bahasa, sampai bikin konten, Zahid seolah ngingetin kita yang lagi ngerantau, label kamu tuh bukan cuma mahasiswa doang loh. Kamu itu manusia, punya banyak potensi. Multi-identitas adalah kesadaran kalau diri kita ini punya banyak dimensi. Dan ingat, kita nggak harus memilih untuk jadi satu hal aja kok selama 4 tahun kuliah. Dan aturan ini berlaku seumur hidup.
Nggak ada tuh kewajiban setelah lulus nanti kamu cuman bisa mengenalkan diri lewat satu profesi di kartu nama. Kamu bisa aja jadi mahasiswa biasa saat jam kuliah pagi hari. Tapi di sore hari, mungkin kamu adalah seorang barista yang belajar mandiri secara finansial. Nanti pas udah kerja kantoran pun, kamu tetap bisa kok jadi desainer grafis freelance di malam hari. Dan di akhir pekan, kamu justru adalah seorang anak yang tulus dengerin cerita ibunya di telepon. Saat kamu merangkul konsep multi-identitas ini, beban di pundak kamu sebagai anak rantau bakal berkurang drastis. Lintasan lari yang sempit dan mengurung kita dari kecil tadi tiba-tiba aja runtuh. Kamu nggak akan cemas lagi tuh ngelihat teman kamu menang lomba debat internasional atau kerja di perusahaan minyak. Kenapa? Karena kamu tahu jalur kamu beda. Ukuran sukses kamu nggak sama lagi sama mereka. Kamu nggak merasa tersaingi karena kamu lagi fokus ngembangin dimensi lain dari hidup kamu. So, buat kamu, sesama anak rantau yang mungkin malam ini lagi nangis di kosan karena takut ngecewain orang tua atau cemas mikirin masa depan, tolong dengerin ini baik-baik. Menyalahkan diri sendiri karena nggak bisa memenuhi standar sukses orang lain itu emang melelahkan banget. Dan kamu nggak berhak loh memperlakukan diri kamu sekejam itu di kota orang. Yuk, bawa semangat baru ini ke dalam kamar kosan kita. Berhentilah melihat masa muda sebagai satu perlombaan tunggal. Kamu ngerantau bukan cuma dapat nilai di atas kertas aja kok, tapi buat tumbuh jadi manusia seutuhnya. Kamu punya hak untuk biasa-biasa aja di satu mata kuliah, tapi luar biasa dalam bertahan hidup dan mengenali diri kamu sendiri. Ingat, kampus dan kosanmu terlalu sempit kalau cuma digunakan untuk meratapi satu kegagalan. Eksplorasi identitas barumu karena pada akhir hayat nanti kita semua jauh lebih luas dari sekadar angka IPK di kertas atau satu nama jabatan di meja kerja kita. Aku Ferzana, teruslah berproses di tanah rantau dan mari rayakan hidupmu yang kaya akan identitas.